kali, kemudian lanjut. Good morning everybody. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Nah, 5 kali ya. Terus good morning everybody, dan kalian good morning teacher. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Paham? Siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning teacher. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Di sini Ibu ada sebuah ilustrasi gambar turun. Kejadiannya ini apa? Apa? Itu apa? Nggak kelihatan Bu. Mancing. Main tablet. Oh, anaknya dikasih main tablet. Iya, kasih coba salah satu dampak negatif dari bermain media sosial. Ini adalah kecanduan. Di mana sekarang ini kita melihat ya, orang tua sudah membiasakan dikit-dikit anaknya. Jadi tanpa ada pengawasan dari orang tua, anak-anak bermain media sosial itu memiliki banyak dampak negatifnya. Nah, kita boleh bermain handphone atau media sosial, namun kita juga bisa mengatur mana waktunya untuk belajar, waktunya untuk bermain. Nah, oke. Selanjutnya apa itu media sosial? Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan informasi. Jadi media sosial ini tempat untuk kita berbagi melalui jaringan online. Kemudian media sosial ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif bagi kita. Yaitu dampak positifnya yang pertama bisa dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan dan pemberitahuan secara up to date. Nah, jadi media sosial ini memiliki dampak positif bagi seseorang yang mungkin buka bisnis. Nah, melalui media sosial bisa mempromosikan bisnisnya. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan jaring sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Nah, melalui media sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan orang yang jauh. Yang ketiga itu memperluas jaringan pertemanan anak dan remaja, akan jadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Ini sama dengan teknologi. Dan kita bisa berteman dengan siapa saja melalui media sosial. Kemudian yang keempat, media untuk mencari informasi atau data, memudahkan mencari informasi. Nah, dalam media sosial kita bisa mencari suatu informasi yang kita butuhkan. Kemudian yang kelima, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Nah, sama dengan yang pertama tadi, melalui media sosial kita bisa bertransaksi atau berdagang, mempromosikan bisnis kita yang banyak yang berbisnis. Kemudian selain dampak positif, dampak media sosial juga memiliki dampak negatif. Pertama itu kecanduan, seperti sudah dijelaskan tadi. Kecanduan ini sangat berpengaruh bagi orang yang bersosial media. Nah, teman-teman semua tentunya punya HP kan? Punya media sosial kan? Kita nanya nih satu-satu. Dari ini, kalau bermedia sosial itu seringnya buka apa? TikToknya juga yang buat FYP seringnya. Oke, kalau ini? Nah ya, Facebook. Kalau kita
Kalau Adel, udah mau lebaran ya Kak Sofi. Ini Camila YouTube Bu, YouTube Filipin. Oh Filipin, oke. Kemudian Amelia YouTube dan Twitter. Anistia TikTok. Cika YouTube dan WA. Jadi YouTube dan IG. Ami IG. Oh di rata-rata kalian buka media sosial itu apa sih? Untuk apa sih? Informasi baru. Gabut. Oke. Iya. Kita upload ya kesenangan kamu mencari hiburan. Kemudian waktu sosial nanti juga kita bisa memanfaatkan media sosial itu bagi waktu jangan 24 jam scroll terus ya. Yang kedua itu berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Nah ini sering juga, apalagi kalau misalkan udah fokus sama HP masing-masing nih, udah nggak bicara lagi sama ibunya, udah saking fokusnya bermain HP. Itu bukan dampak negatif media sosial. Kemudian ketiga, seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang berolahraga. Nah, benar tidak? Benar. Sama HP, scroll TikTok. Jadi kalau udah ada niat mau olahraga sore nanti harus jadi malas ya. Kemudian yang keempat, kejahatan dunia maya. Nah ini sering banget ya. Tentang kejahatan di media sosial itu udah banyak banget. Kemudian yang kelima itu pornografi, penipuan dan penyedia. Nah ini juga banyak sekali. Bahkan website itu udah pertama kita cari aja udah muncul sendiri ya. Itulah dampak negatif dari media sosial. Kemudian, nah etika kita menggunakan media sosial dalam pandangan Islam. Pertama itu adalah cek dan dicek. Kita harus mengecek lagi suatu informasi yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua itu menyampaikan informasi dengan benar. Ini sama. Yang ketiga haram menebar fitnah, kebencian dan lainnya. Jangan menyebarkan fitnah. Nah, keempat media sosial juga untuk amal-amal kalian yang punya kebebasan berekspresi. Kemudian yang kelima digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Coba di sini menggunakan media sosial untuk mengolok-olok temannya. Ada boleh ya. Bahkan sekarang ini di Indonesia ini banyak sekali orang yang berkomentar negatif di media sosial. Nah kemudian mungkin kalian bukan salah satunya ya. Enggak, bukan. Kemudian yang keenam menyebarkan kebencian dan membuat berita hoax. Kemudian ada beberapa sosial media. Pertama itu bagi kita seorang pelajar dapat memanfaatkan media sosial untuk metode pembelajaran online sehingga belajar dan mengajar tidak monoton dan lebih fun. Kemudian menggunakan jaringan internet secara bijak sehingga kita tidak menjadi orang yang terlalu akan berjam sosial. Kemudian yang ketiga membuat grup untuk saluran diskusi pelajaran. Jangan membuat grup untuk Oke. Yang keempat berbagi informasi penting, misalnya dengan posting, link, membuat status dan lapas yang berisi tentang suatu informasi yang berguna. Dan yang terakhir, mengimplementasikan sosial media dengan baik dan jelas, menggunakan peluang yang ada sebagai sarana yang positif. Jadi gunakan media sosial dengan hal-hal yang positif. Oke. Apa nih? Untuk TV. Oke, di sini kita akan diskusi berbagi dua kelompok kita akan diskusi sebuah ilustrasi. Nanti kalian kasih sebuah ilustrasi gambar, kalian diskusikan analisis apa kejadian ilustrasi tersebut, kemudian kasih solusi. Paham? Mungkin kita bagaimana? Tujuh dan enam kan? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 2 maupun 1.
Silakan. Di bawah ya, Bu? Ya, di bawah. Ya, atas, Mbak. Ya. Silakan diskusi ya. Asik. Ini kasih waktu 20 diskusi dan perwakilan presentasikan bersama. Kasih solusinya juga ya. Jelaskan kemudian kasih solusi. Bagaimana tata cara etika kita menghadapi hal tersebut? Kalau ada yang kurang paham, sudah? Sudah ya? Nomor 1. Oke, siapa yang mau maju? Satu. Silakan perhatikan temannya.
kesimpulannya dari gambar tersebut adalah salah satu dampak negatif dari media sosial, di mana terlihat bahwa terdapat 3 orang anak yang sedang kumpul tapi mereka sibuk dengan gadgetnya. Nah, solusinya yaitu sebaiknya saat bermain tidak perlu membawa HP agar mereka bisa meluangkan waktu dengan mengobrol satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini salah satu bentuk bullying verbal terhadap media sosial yang dimana di sini dia seperti dihujat karena ketikan orang sehingga dia seperti sedih. Ya, nah itu solusinya dari kami yaitu untuk si dia ini nggak tahu ya, pokoknya jangan pedulikan omongan orang lain, pedulikan diri sendiri. Kemudian banyak melakukan kegiatan yang positif untuk menghindari pembicaraan orang-orang lain yang berdampak buruk terhadap si dia ini. Kemudian laporkan kepada pihak polisi. Ya, ada komentar yang ya yang diberikan kepada dia. Memang kita nanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, seperti yang sudah kalian jelaskan tadi, ini sebaiknya adalah ilustrasi dampak negatif dalam media sosial. Jadi sibuk masing-masing dengan handphone, bukannya kumpul bicara tapi sibuk dengan handphonenya masing-masing. Dan ini adanya kemudian secara oke, mungkin sampai di sini ya pembahasan materi kita pada hari ini. Terima kasih pada anak-anak semua yang sudah mendengarkan dan memahami materi pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.